Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayuhat talaba rahimakumullah wa azzakumullah. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Ustadz banggakan semuanya. Alhamdulillah pada edisi daring kali ini ya dalam pelajaran Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah di pertemuan kita yang ke 7 ya atau 9 ya Ustadz lupa ya. Kita sudah sampai kepada judul materi tentang Nash'atu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau pertemuan kita sebelumnya adalah tentang Miladu Muhammad di minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kita membahas tentang Miladu Muhammad, tentang kelahiran ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika itu Ustaz menjelaskan tentang proses ya sebelum dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu ini sudah dibahas di kelas 7, tapi kita akan memperdalamnya dengan pembahasan yang berbeda ya, dengan literatur yang berbeda, itu dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, Nash'atu, kita masuki pada judul Nash'atu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentang Nash'ah. Apa itu Nash'ah? Ya, Nash'ah adalah secara bahasa artinya adalah pertumbuhan awal ya, atau masa anak-anak gitu ya, masa perkembangan, masa mulanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi proses atau pelajaran sirah nabawiyah itu betul-betul ya luar biasa ya, mencakup semua kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sangat luar biasa ya, harus kita baca dengan tuntas ya, dari sebelum Rasulullah lahir sampai kemudian Rasulullah SAW wafat, bahkan setelah Rasulullah wafat pun ya ada kemudian dibahas, karena ini menyangkut tentang sejarah Islam dan seterusnya. Tapi dalam sirah nabawiyah ini kita banyak sekali mendapatkan faidah manfaat ya dari kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad adalah seorang rasul, seorang nabi yang memiliki kemuliaan yang tidak kita miliki, betul-betul manusia yang sangat mulia, yang namanya saja ya sudah mengandung kata terpuji ya. Tidak ada kejelekan, tidak ada keburukan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah contoh suri toladan, contoh ya manusia yang sempurna, yang sangat layak kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang ingin hidupnya benar, siapa yang ingin hidupnya sempurna, siapa yang ingin mengamalkan Islam dengan baik dan benar, maka bacalah sirah nabawiyah, kemudian kita perdalam ya, kita dalami isinya, kita cari manfaatnya dan faidahnya, kemudian kita tiru ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah ya kalau diibaratkan adalah seperti Al-Qur'an yang sedang berjalan ya. Taib. Ya, kata Nash'atu Muhammad ya tadi saya sampaikan, Nash'ah ya artinya adalah, Nas'ah di sini artinya adalah secara bahasa tadi adalah permulaan hidup ya, atau pertumbuhan awal ya, atau masa mudanya Muhammad sallallahu alaihi, masa anak-anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita membahas ya materi ini, sebelum kita memahami ya materi ini, ada baiknya kita memahami, kita mengetahui beberapa kosakata baru ya. Antum silakan buka bukunya di halaman 14 ya, dalam buku yang kita bahas ini, buku As-Siratu lil Jami ya. Kitab aslinya adalah kitab As-Siratu lil Jami, yang kemudian buku ini diambil menjadi buku paket Husnul Khotimah
yang disiapkan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Abdullah ya, Muhammad Subhi Abdullah ya, di HK1 ya. Buku ini membahas tentang sirah nabawiyah ya secara ya singkat ya. Taib. Kemudian ya ada di buku halaman 14, silakan buka bukunya. Ketika antum membuka bukunya maka antum akan mendapatkan di ya judul atas, di situ ada kata Nasy'atu Muhammad, itu judulnya. Kemudian di bawahnya ada al-kalimat al-jadidah. Ya, al-kalimat al-jadidah di bawahnya itu arti adalah kata ya, al-kalimat jamak dari kata kalimah ya, yang arti adalah kata-kata ya. Kemudian al-jadidah berarti baru, jadi kata-kata baru atau mufradat. Taib, di situ ada kotak ya. Semuanya itu adalah tentang kosakata yang ada dalam materi yang akan kita bahas. Yang pertama, di situ ada kata lam yara. Ya, di sini ya, ada kata lam yara. Ya, ada kata ya, lam yara. Yang menjadi mufradatnya adalah yara di sini ya, kata yara. Dari kata asli kata adalah ro'a, panjang ya, ro'a yara ya, ro'a yara, begini tulisannya ya, ro'a ya, ada alif maksurahnya gitu ya, ro'a ya, kemudian yara gini ya. Ya, ro'a ya, ro'a yara, jadi panjang, ini ada alif bengkok ini. Karena kemudian ada lam, maka kemudian alif bengkok ini dibuang. Karena lam adalah huruf jazm ya, yang akan membuat fiil menjadi jazm ya, majzum ya. Kemudian salah satu ya pelajaran qawaid ini ya, karena ada kemasukan lam, maka kemudian ini harus dibuang ya, mahzuf ya, dibuang nih alif. Alif ini ada huruf ilatnya, maka dia harus dibuang, maka sehingga tinggal tersisa yara. Jadi lam yara artinya adalah tidak melihat. Ro'a yara secara bahasa artinya adalah melihat. Kemudian kata berikutnya adalah kata kata walidun ya. Ada kata walidun. Ya, walidun ini sama ya. Artinya ini secara klasifikasi ya, tentang anggota keluarga ya, tentang anggota keluarga, silsilah dalam keluarga ya. Ada dari atas ya, ada jadun, kemudian ada jaddatun, kemudian walidun, ada walidatun ya. Atau bahasa lainnya walidun bisa juga abun ya, abun atau umun. Walidun artinya orang tua atau bapak ya, kemudian ibu tinggal ditambahkan tak marbuto, walidatun berarti ibu. Walidun bapak, ibu walidatun. Kemudian ada anak waladun ya, anak laki-laki waladun, anak perempuan waladatun, dan seterusnya. Jadi walidun artinya bapak ya, orang tua dari orang tua laki-laki ya, bapak. Kemudian kata mata yamutu, ini sering dibahas di sebelumnya. Mata yamutu mautan artinya adalah meninggal. Kemudian kata kafala yakfulu, kafala yakfulu ya, kafala yakfulu artinya menanggung ya. Contoh di sini ada kata kafalahu jaddu Abdul Muthalib, artinya kakaknya Muhammad ya, yang bernama Abdul Muthalib, kafalahu menanggungnya atau menanggung biaya hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menanggung kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ada kata jadun ya, ada kata jadun. Nah, ini tadi silsilah keluarga ya,
Ada walidun, ada jaddun. Jaddun artinya kakek. Ya, jaddun artinya kakek. Nenek tinggal ditambahkan tak marbuto. Jaddatun itu nenek. Paman ammun. Ya. Bibi ammatun. Ya begitu ya silsilah keluarga dalam bahasa Arab. Jadi kata jaddun artinya kakek. Baik, berikutnya kata ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Ya begini tulisannya. Ahabba seperti ini, ahabba, kemudian yuhibbunya ya yuhibbu. Alifnya berubah menjadi ya yuhibbu. Pakai tasydid ya, yuhibbu. Artinya adalah mencintai. Kalau saya mencintai maka uhibbu. Kamu mencintai, tuhibbu. Saya mencintai Al-Quran. Berarti ana uhibbu Al-Quran. Saya suka membaca Al-Quran. Ana uhibbu qira'atal Quran. Ana uhibbu at-tilawah. Ya, begitu ya. Saya menyukai. Atau misalkan saya suka buah. Ana uhibbu al-fakihah. Saya suka makan. Ana uhibbu al-akla, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian kata hubban, ya kata hubban di sini nyambung dengan kata berikutnya hubban jamma, ya. Hubban, ya. Kita lihat di halaman berikutnya ada kata jamman, ya. Hubban jamman. Ya ini ya. Hubban jamman. Artinya adalah hubban jaman itu hubban dari kata habba yuhibbu, jadi cinta. Jaman, jaman artinya melimpah atau mendalam, jadi cinta yang melimpah, cinta yang mendalam. Jadi ceritanya ini tentang cintanya Muhammad, cintanya Abdul Muthalib kepada cucunya ya Muhammad. Jadi cintanya Abdul Muthalib kepada Muhammad itulah cinta yang sangat luar biasa ya, cinta yang sangat mendalam, cinta yang begitu melimpah ya. Jadi hubban jamman artinya cinta yang melimpah atau cinta yang mendalam. Kemudian kata berikutnya adalah kata ikhtara yakhtaru, ya. Ikhtara yakhtaru, gini ya tulisannya. Ya, yakhtaru, ikhtara yakhtaru. Ya, artinya adalah memilih. Artinya adalah apa? Memilih. Jadi contoh, ana akhtaru al-burtuqal. Ana akhtaru, ya, ana akhtaru firqah, ya. Kuratal qadam misalkan. Saya memilih kelompok sepak bola, ya. Ana akhtaru launal aswad, ya. Saya memilih warna hitam dan seterusnya, ya. Ikhtara yakhtaru artinya memilih. Berikutnya kata, ya silakan di kotak yang sebelah atas ada kata ma'rufun. Baik, kata ma'rufun. Di sini ada kata ma'rufan. Ya. Ya, kata ma'ruf dari kata arafa ya'rifu, ya. Urfan. Ma'rufun. Ya, ma'rufun artinya mengetahui, ya, atau ya diketahui atau dikenal gitu ya. Ma'ruf. Jadi maf'ul dalam ilmu sharaf yang ada
Ini namanya maf'ul ya. Isim wazannya wazan maf'ul, artinya adalah diketahui kan, berarti diketahui atau dikenal. Dari kata arafa ya'rifu mengetahui, ma'rufun berarti diketahui atau dikenal ya. Kemudian kata berikutnya adalah kata akhadha ya'khudhu. Ini akhadha ya'khudhu sudah sering muncul ya. Akhadha ya'khudhu di mana di sini dia? Akhadha ya'khudhu artinya mengambil ya. Akhadha ya'khudhu atau artinya mengambil. Ana akhadtu al-kitaba fil fasli. Ana akhadtu al-qalama fil ghurfah. Ana akhudhu, atau kalau fi'il mudhari'nya akhadha ya'khudhu. Ana akhudhu ya. Ana akhudhu al-kitaba fil fasli dan seterusnya. Saya mengambil buku di kelas. Ya, jadi akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Kemudian berikutnya ada kata taroka yatruku. Ya, di sini ya. Taroka yatruku. Ya, taroka yatruku. Bukan taroka yatruku ya, tapi tabarroka yatabarroku. Ya, tabarroka yatabarroku. Karena ada lam di sini ya. Ya, ini huruf apa namanya yang membuat nasab ya, fiil. Aslinya ya tabarroku, tabarroka ya tabarroku, karena ada lam di sini maka jadi ya, jadi fathah jadinya. Ya tabarroka ya. Jadi ini yang mengubahnya menjadi fathah adalah karena lam di sini ya. Liyatabarroka artinya adalah tabarroka ya tabarroku ya, mengharap berkah gitu ya, mendapatkan keberkahan ya, mendapatkan keberkahan. Jadi kata berkah. Taib. Ya, itu beberapa kosakata yang ada dalam materi hari ini. Ada dalam materi apa? Nasy'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kembali ke halaman berikut sebelumnya. Ya, kita bahas ya teksnya secara bersama-sama ya. Silakan perhatikan dengan serius ya. Ini kita setelah ini ada latihan yang Ustadz anggap sebagai nilai ulangan ya. Antum nanti pelajari ya halaman-halaman sebelumnya juga untuk materi ulangan ya, hari ini ya. Afan Ustadz belum sempat mengadakan ulangan ya di semester di bab berikutnya, karena sebentar lagi kita akan mengadakan PAS dan pertemuan kita mungkin ini pertemuan yang atau satu kali pertemuan lagi ya. Jadi sebelum pertemuan terakhir di semester ganjil, Ustadz ingin mengadakan ulangan. Nah, ulangannya ini diambil dari 3 halaman atau 3 judul ya. Dari materi yang pertama milad, kemudian nasy'atu, dan berikutnya adalah ayyamuhu al-ula ar-radha'ah. Ya, jadi setelah materi ini selesai, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya ini menjadi materi ulangan ya. Jadi materi ulangannya dari halaman halaman 13 sampai halaman 15. Ini materi ulangan yang akan kita adakan pada pertemuan ya hari ini. Jadi setelah ini nanti kita akan mengadakan ulangan Sirah Nabawiyah. Materinya dari mana? Dari halaman 13 sampai halaman 15. Tapi perhatikan semuanya. Lam yara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sudah dibahas lam yara itu adalah tidak melihat. Ya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yara, tidak melihat ya. Tidak melihat waliduhu, bapaknya
walid orang tuanya, ya, tidak melihat bapaknya di sini. Walid ini bapak, ayah, ya. Muhammad SAW tidak melihat ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Ya, kenapa Muhammad tidak melihat ayahnya? Ya, alladzi mata fi Yastrib. Yang kenapa kemudian Muhammad tidak melihat? Karena, ya, mata fi Yastrib. Abdullah meninggal di Yastrib. Ya. Jadi kalau diterjemahkan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat bapaknya, ayahnya Abdullah, alladzi mata fi Yastrib, yang, ya, telah meninggal di Yastrib, di Madinah. Jadi Abdullah ini meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ya, ketika Muhammad dalam kandungan 6 bulan, ya, sittata ashur, ya, fi batni ummihi, ya, dalam perut ibunya, bapaknya meninggal. Ya, ketika Rasulullah lahir, maka Rasulullah dalam kondisi yatim. Ya. Kemudian wakafalahu jadduhu Abdul Muthalib. Ya. Siapa kemudian yang menanggung kehidupan Muhammad ketika bapaknya meninggal? Ya, kafalahu Abdul Muthalib. Kafala yakfulu, menanggung. Jadi jadduhu, kakeknya Muhammad yang bernama Abdul Muthalib, kafalahu, menanggungnya, menanggung biaya Muhammad, menanggung biaya kehidupan Muhammad SAW. Jadi menanggung, ya, kebutuhannya Muhammad SAW ini ditanggung oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Jadi di sini artinya kafalahu jadduhu Abdul Muthalib, Abdul Muthalib kakeknya Muhammad SAW menanggung, ya, menanggungnya, menanggung biaya hidup Muhammad SAW. Alladzi ahabbahu hubban jamma. Ya, yang Abdul Muthalib ini, ya, Abdul Muthalib ini, ahabba, ini fi'il madhi, ya. Ahabba yuhibbu, tadi saya menjelaskan artinya mencintai. Ahabba di sini fa'ilnya itu adalah Abdul Muthalib, ya, kakeknya, atau domirnya berarti domir huwa, ya. Jadi Abdul Muthalib ini, ya, mencintai Muhammad, ya, mencintai hu-nya ini kembali ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Muhammad hubban jamma. Abdul Muthalib mencintai, ya, Muhammad dengan cinta yang dalam, gitu, ya, cinta yang melimpah. Artinya betul-betul Abdul Muthalib ini sangat mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan cinta yang begitu dalam, cinta yang melimpah, kasih sayang dan seterusnya. Makanya di pertemuan atau di kelas 7 saya sudah menjelaskan bagaimana Abdul Muthalib itu, ya, kecintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa, ya, melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Kemudian berikutnya adalah wakhtara lahu isma Muhammadin. Kemudian ikhtara, yakhtaru. Siapa nih fa'ilnya? Siapa subjek dari kata ini? Ya, subjek dari kata ini adalah domirnya domir huwa. Tentu dia adalah Abdul Muthalib. Jadi, dan Abdul Muthalib, ya, ikhtara lahu, ya, dan dia, gitu, ya, dan dia memilih untuk, ya, untuk Muhammad, ya, untuknya, nya ini kembali kepada Muhammad, ya, untuknya isma Muhammad, ya, memilih untuknya isma, nama, ismun nama, ya, Muhammad, nama Muhammad, alladzi lam yakun isman ma'rufan, yang kemudian, ya, yang lam yakun, ya, nama Muhammad itu lam yakun, ya, isman ma'rufan, ya. Jadi nama Muhammad itu nama yang tidak ma'ruf, tidak terkenal, ya, tidak dikenal, atau tidak asing, gitu, ya. Nama yang masih asing di bangsa Arab ketika itu. Ya, jadi nama yang dipilih oleh Abdul Muthalib ini nama yang asing, nama yang tidak dikenal, ya, belum familiar ketika itu. Belum ada yang menggunakan kata Muhammad ketika itu, ya. Kemudian ingdal Arab, ya, di kalangan bangsa Arab, gitu, ya, di kalangan bangsa, ingdal Arab, di kalangan bangsa Arab.
Thumma akhadha Abdul Muthalib, kemudian setelah Abdul Muthalib ini memberi nama Muhammad, ya, memberi anak yang lahir itu bernama Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib Muhammad ila Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib ini membawa Muhammad. Abdul Muthalib mengambil atau membawa Muhammad ilal Ka'bah, ke Ka'bah, fil Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram, ya. Ka'bah itu berada di dalam Masjidil Haram, ya. Liyatabarraka, tujuannya, ya, kenapa Abdul Muthalib membawa Muhammad ke Ka'bah? Bertujuan liyatabarraka, ya, agar, ya, mendapat keberkahan, ya, dengan Ka'bah. Jadi tabarruk, ya, mengharap berkah, ya, dari Ka'bah tersebut, ya. Jadi tujuan Abdul Muthalib membawa Muhammad ke Ka'bah supaya Muhammad ini diberkahi, ya. Kama kanat adatul Arab, ya, seperti, ya, kanat adat. Di sini ada kata adat itu artinya kebiasaan, seperti kebiasaan bangsa Arab, ya, seperti apa yang menjadi kebiasaan bangsa Arab, seperti apa yang menjadi kanat adat, kebiasaan Arab, bangsa Arab, ya. Jadi tujuan Muhammad dibawa ke Ka'bah, ya, oleh Abdul Muthalib untuk keberkahan, untuk bertabaruk, ya, untuk mengharapkan berkah dari Ka'bah tersebut, ya, dari Baitullah, ya, bangunan milik Allah, rumah Allah, seperti apa yang menjadi kebiasaan bangsa Arab. Taib, ya. Ini materi tentang nasyatu Muhammad, tentang permulaan, ya, ya, awal pertumbuhan Muhammad SAW, asal awal setelah kelahiran, ya. Taib, berikutnya materi selanjutnya adalah ayyamuhu al-ula, tentang ayyamuhu al-ula. Apa itu ayyamuhu al-ula? Di sini tentang, judulnya adalah tentang, kalau diterjemahkan, ya, ayyam itu dari kata yaum, jamaknya ayyam, jadi hari-hari, gitu, ya. Ayyamuhu al-ula, al-ula itu maksudnya pertama, kan, al-ula. Jadi ini dalam kosakata bahasa Arab, ya, ada al-ula, as-sani, as-salis, ya, pertama, ya, kemudian as-sani kedua, as-salis ketiga, ar-rabi keempat. Jadi al-ula ini pertama, gitu, ya. Ayyamuhu al-ula artinya hari-hari pertama, hari-hari awal, hari-hari pertama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, ya. Tentang setelah kelahiran Rasulullah SAW itu, ya, bagaimana hari-hari pertamanya. Nah, seperti ini, ya. Kita bahas terlebih dahulu kosakatanya. Antum silakan buka di halaman 15, ya, halaman 15, ya. Di situ sama ada beberapa kosakata bahasa Arabnya. Taib, ada kata ar-radha'ah di situ. Ayyamuhu al-ula dalam kurung ar-radha'ah. Ar-radha'ah itu artinya penyusuan, ya, artinya adalah penyusuan. Jadi ini tentang, nanti membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW itu ketika kecil, ketika bayi, ya, disusui oleh siapa saja dan seterusnya. Taib, mufradatnya ada di kotak al-kalimat al-jadidah, kata-kata baru di halaman 15. Yang pertama ada kata ardo'athu. Ardo'athu artinya adalah ardo'a yurdi'u, gitu, ya. Dari kata bahasa Arabnya ardo'a yurdi'u artinya menyusui. Nah, kenapa ada tak di situ, ardo'at? Ya, karena yang menyusui adalah wanita, sehingga kemudian menggunakan tak ta'nis, ya, tak mu'annas, karena ini fa'ilnya atau subjeknya adalah perempuan, maka kemudian pakainya tak marbutoh, ardo'athu. Kemudian berikutnya ada kata, nah, di situ ardo'a yurdi'u, garis miring yurdi'u itu satu kata, ya, fi'il madi, ardo'a yurdi'u fi'il mudhari, artinya menyusui. Berikutnya kata bahasa, garis miring yabhathu an. Bahasa, garis miring yabhathu, fi'il madinya bahasa, fi'il mudhari'nya
yabhatsu, kemudian ada huruf an, yaitu adalah satu paket. Untuk menggunakan kata bahasa yabhatsu maka harus menggunakan an, ya. Ini sudah satu paket, ya, nggak boleh dipisah. Maka contoh, ana abhatsu angka, begitu ya. Saya mencarimu, maka pakai an. Ana abhatsu angka. Jadi tidak bisa ana abhatsu, Kak, salah, ya. Tapi yang betul adalah ana abhatsu angka, ya. Anta tabhatsu anni, gitu ya. Kamu mencari saya. Anta tabhatsu anni, kamu sedang mencari saya, atau saya sedang mencarimu. Ana abhatsu angka. Baik, berikutnya, jadi bahasa bahasa artinya mencari, ya. Kemudian kata murdi'atin ukhra, ya. Murdi'ah di sini adalah artinya secara bahasa, ya, murdi'ah ibu susuan, ya. Ibu susuan ukhra. Kenapa enggak akhor? Ya karena di situ murdi'ahnya muannas, ya, ada ta marbutah. Sehingga akhornya diganti menjadi muannas juga, ukhra, ya. Jadi karena dia adalah mengikuti isim sebelumnya, ya, murdi'atin ukhra. Jadi ibu susuan yang lain artinya. Ukhra itu yang lain. Ibu susuan yang lain, begitu maksudnya. Kemudian adatul Arab. Adatul Arab artinya kebiasaan bangsa Arab, ya. Kebiasaan bangsa Arab. Ya di sini kata adatul Arab, ya. Jadi adat itu artinya kebiasaan. Jadi kebiasaan bangsa Arab. Kemudian berikutnya ada kata fatratan qasiratan. Di mana itu fatratan qasiratan? Ya, di sini, ya. Ada kata fatratan. Fatratan qasiratan artinya masa singkat, gitu ya. Masa singkat. Fatrah itu jadi jeda waktu atau fatrah, gitu ya. Fatrah itu jadi apa ya? Masa jarak waktu maksudnya. Jarak waktu singkat, jadi masa singkat. Fatratan qasirah, ya. Jeda waktu singkat atau masa pendek, gitu ya. Kemudian kata berikutnya adalah kata urifat, ya. Kata urifat, mana itu kata urifat? Di sini dia ada kata urifat, ya. Urifat ini bentuk majhul, ya, fi'il majhul. Fi'il majhul dari kata arafa ya'rifu, artinya mengetahui. Kalau jadi begini nih, jadi urifat, maka artinya jadi diketahui, ya, atau dikenal. Urifat dikenal atau diketahui atau dikenal, ya, dari kata mengetahui. Arafa ya'rifu maklumnya, kemudian diganti menjadi majhul urifat, ya, maka artinya adalah diketahui atau dikenal. Kemudian berikutnya ada kata laqab. Ya, di sini ada kata laqabun. Ya, laqabun secara bahasa artinya adalah julukan, ya. Laqab itu julukan. Berikutnya kata tusamma. Ya, di sini ada kata tusamma. Tusamma artinya, ya, ini juga sama, ini fi'il majhul, ya, artinya disebut, ya. Artinya adalah disebut. Tusamma artinya disebut. Kemudian berikutnya kata balagha yablughu. Ya, balagha yablughu artinya sampai, ya. Balagha yablughu, balik, kan, gitu ya. Artinya berarti sudah sampai dewasa, ya, sudah sampai, ya. Balagha yablughu artinya sampai. Kemudian ada kata a'adathu. Ya, di sini ada kata a'adathu. Ya, ini asal katanya dari a'ada yu'idu. A'ada yu'idu artinya mengembalikan. Kenapa a'adathu ada tak di situ? Karena fa'ilnya adalah Halimah, ibu susuan Rasulullah, ya, dari Bani Sa'ad bernama Halimatus Sa'diyah. Ya, maka di sini jadi a'adathu artinya
mengembalikannya. Jadi ada yu'idu artinya mengembalikan. Ana u'idu al-qalama, misalkan ya, ana u'idu al-qalama ila sadiqi, kepada temanku. Ya, setelah meminjam maka harus dikembalikan. Ana asta'iru al-qalama ila sadiqi thumma u'iduhu, ya, kemudian mengembalikannya, gitu ya. Kemudian ada kata kata berikutnya adalah kata na'ima yan'amu. Ya, di sini. Na'ima yan'amu. Ya, ini terkait dengan nikmat ya. Ni'mah ini dikatakan na'ima yan'amu. Artinya adalah ya menikmati ya, menyenangi atau menikmati gitu ya. Kemudian berikutnya ada kata atfun ya, bi'atfiha di sini. Ya, dari kata atfun. Ya. Atfun itu kasih sayang. Ya. Kasih sayang atau kelembutan gitu ya. Baik. Kita bahas dari awal. Ya. Ayyamuhu al-ula. Hari-hari pertama Muhammad SAW. Hari-harinya ya, hari-harinya Muhammad ya di masa awal, di masa sejak bayi ya, di masa bayinya, di masa mulanya, mula kehidupan Muhammad SAW. Ardu'athu ummuhu fil ayyamil ula. Nah, pahami kata di sini ardu'athu ummuhu. Ya. Di sini tak muannas ya, karena subjeknya adalah ya, ibu. Jadi ibunya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ardu'athu, ya, yang menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fil ayyamil ula, pada hari-hari pertamanya. Jadi pada hari pertama sejak lahir ya, yang menyusuinya adalah ibunya siapa? Aminah. Ya, jadi Muhammad itu bukan setelah lahir langsung disusui oleh orang lain, enggak ya, tapi oleh ibunya dulu, Aminah. Setelah oleh Aminah kemudian baru kepada ya, dia mencari ibu susuan lain. Karena menjadi tradisi bangsa Arab adalah mencari ibu susuan ya dari wanita lain. Thumma bahasat lahu an murdi'atin ukhra. Ya, thumma bahasat. Ya, kenapa di sini ta muannas? Karena subjeknya ini adalah hiya. Hiyanya kemana? Hiyanya ke ummu, ibunya. Kemudian thumma, kemudian bahasat ya, ibunya atau Aminah bahasat lahu an, ya, mencarikan. Bahasa mencari kan, mencari lahu, hunya siapa? Muhammad, untuk Muhammad ya, an murdi'atin ukhra, ibu susuan yang lain. Murdi'atin ukhra, ibu susuan yang lain. Kama kanat, seperti apa yang menjadi, kanat adatul Arab, seperti apa yang menjadi kebiasaan bangsa Arab. Adat, kebiasaan ya, kebiasaan bangsa Arab. Fakanat Suwaibah awwala murdi'atin lahu. Nah, kemudian ya, maka ya, yang menjadi ya ibu susuan yang pertama ya, ibu susuan yang awwala ya, ibu susuan yang pertama itu adalah Suwaibah. Yang menjadi ibu susuan pertama adalah Suwaibah ya. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab ya, yang kemudian dimakan olehnya karena mendengar ya Muhammad Aminah ya, karena mendengar Aminah atau ya adik iparnya berarti ya, karena mendengar adik iparnya melahirkan gitu ya. Jadi Abu Lahab ini anaknya siapa? Anaknya Abdul Muthalib ya, pamannya Rasulullah SAW, yang punya budak namanya Suwaibah. Dimerdekakan karena mendengar ya Aminah itu lahiran gitu ya. Aminah melahirkan Muhammad. Itu senang sekali Abu Lahab ketika Aminah melahirkan Muhammad. Jadi Abu Lahab itu ketika Muhammad kecil ya suka gitu ya, menyenangi, tapi ketika besar saja yang menjadi musuhnya gitu ya. Kemudian Suwaibah menjadi ibu susuan yang
pertama. Jadi pertama kali ibu susuan, maksudnya ibu susuan yang selain Aminah ya. Jadi ibu susuan lain, ya bukan ibu kandung, dia adalah Suwaibah. Ardu'atu fatratan qasirah. Jadi Suwaibah ini, ardu'at ini taknya muannas, di hianya ke Suwaibah. Jadi ardu'atu ibu susuan siapa? Suwaibah ini. Suwaibah ini kemudian menyusui Muhammad fatratan qasirah ya. Fatratan qasirah itu masa yang pendek, jadi singkat. Jadi Suwaibah ini menyusui Muhammad hanya sebentar gitu ya, hanya waktu singkat, hanya sejenak, hanya beberapa saat ya. Hanya ya singkat gitu ya. Tsumma ardu'atu ba'da dzalika Halimah. Kemudian ya setelah disusui oleh Suwaibah dengan masa singkat ya, dengan masa pendek ya. Ardu'atu ba'da dzalika, maka yang menyusui Muhammad ba'da dzalika setelah itu, kemudian yang menyusui Muhammad setelah itu Halimatu ya, Halimah ya. Jadi kalau diterjemahkan, kemudian ya Halimah ya menyusui Muhammad setelah itu. Siapa itu Halimah? Allati urifat ya, Halimah ini kemudian yang Halimah ini yang dikenal, yang diketahui atau dikenal, urifat bil laqabis Sa'diyah, dengan julukan As-Sa'diyah. Kenapa dijuluki As-Sa'diyah? Karena dia berasal dari keturunan Bani Sa'ad ya, dari suku Badui ya. As-Sa'diyah diambil dari ya nama keluarganya, yaitu Bani Sa'ad. Nama kabilahnya ya, kabilah Bani Sa'ad. Wahia min qabilati tusamma Bani Sa'ad ya, di sini ya. Dan dia Aminah Halimah ya, min qabilah, berasal dari kabilah, dari suku yang disebut Bani Sa'ad ya. Wa indama balagha Muhammad arba'a sinin ya, ketika pada saat Muhammad ini umurnya sampai arba'a sinin atau 4 tahun ya, sinin arba'a sinin ya, 4 tahun. Pada saat Muhammad sampai berumur ya, sampai 4 tahun, sampai umurnya 4 tahun, a'adathu. Nah, di sini ada tak muannasnya kemana nih? Hiya-nya, hiya adalah ke Halimah. Nah, a'adathu, Halimah mengembalikan Muhammad, a'ada yu'idu mengembalikan, Halimah mengembalikan Muhammad ya, Halimah mengembalikan Muhammad ya, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Muhammad ila ummihi, kepada ibunya. Siapa? Aminah ya, kepada ibunya Aminah. Liyan'ama bi'atfiha wa rahmatiha ya. Ya, untuk apa? Ya untuk supaya Aminah ini supaya Muhammad ini mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kelembutan dan kasih sayang dari ibunya ya, mendapatkan kelembutan dan kasih sayang dari ibunya ya. Ya, kasih sayang dan kelembutan ibu itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, harus disyukuri ya. Nikmah yang, anugerah yang dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus kemudian mensyukurinya. Makanya kita sebagai anak ya, kepada ibu, orang tua itu harus membalas dengan sebaik-baik dan sebesar-besarnya, karena apapun yang kita balas kepada ibu, orang tua, itu tidak sepadan dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita semua ya. Maka jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang bermanfaat bagi ibu bapaknya. Hormatilah ibu, kasih sayangilah ibu ya, sebagaimana dia menyayangimu di waktu kecil ya. Jangan balas air susu dengan air tuba, tapi balaslah ya ibu, kasih sayang ibu dengan kasih sayang ya, dengan kesolehan, dengan kebaikan ya. Persembahkanlah ya anugerah atau hadiah terindah bagi orang tua ya. Antum bisa berikan hadiah mahkota dan seterusnya, dengan menghafal Al-Quran dan seterusnya. Baik ya, hari ini materinya sampai di sini ya. Setelah ini antum belajar dari halaman 13 sampai sini, sampai ayyamuhu al-ula ya, sampai halaman 15. Kemudian kita antum kerjakan ulangan yang Ustaz sudah buat latihan soalnya ya. Antum silakan
belajar dengan sebaiknya dan tidak boleh nyontek ya. Ini adalah ulangan, Ustadz percayakan kepada antum ya. Allah melihat ya, Allah Maha melihat, dan Ustadz percaya pada antum adalah orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh ya, tahu mana yang benar mana yang salah, belajar yang sebaik-baiknya, kemudian dapatkan nilai yang semaksimalnya dan sejujur-jujurnya. Wallahu alam ya. Ustadz akhiri pertemuan ini dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.